Yang kami hormati Ustadz Dr. Khairuddin Basori, M. Psikologi. Yang kami hormati Ustadz Ridwan Furqoni, MSI. Yang kami hormati jamaah semuanya. Pada malam hari ini kita ketemu di kajian rutin kita, kajian Samara yang diselenggarakan oleh Majelis Pelayanan Sosial pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY, selanjutnya dengan dua orto mudanya, Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyah. Pada bulan ini kita akan menyampaikan dua tema yang insya Allah tema ini berkaitan dengan anak-anak muda. Nah, mungkin walaupun juga nggak harus anak muda juga tema yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari Ketua Majelis Pelayanan Sosial PWM-DIY, Ustadz Ridwan Furqoni. Acara yang ketiga, kajian yang alhamdulillah pada malam hari ini narsumnya pemateri kita, Ustadz Dr. Khairuddin Basori, MPSI, sudah hadir di hadapan kita, yang biasa juga kita panggil Pak Irut. Nah, selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan diskusi, dengan tanya jawab, dan insya Allah kita akan selesaikan jam 21.30, bisa kurang dan bisa lebih. Marilah kita mulai kajian Samara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan yang akan Kang Ridwan Furqoni. Waktu dan tempat kami aturkan, monggo. Oke, terima kasih Kang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du. Bapak Dr. Khairuddin Basori yang saya hormati, yang telah kersa rawuh pada malam hari ini melalui media Zoom memenuhi undangan panitia kajian Samara mempertemukan harapan. Juga terima kasih pada Kang Iwan dan teman-teman peserta yang hadir. Rahimakumullah. Puji syukur pada Allah atas semua nikmatnya sehingga malam hari ini kajian untuk yang ke-11 kalau nggak salah hitung saya. Dari yang ke-11 yang sudah bisa kita mulai, kita laksanakan. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Irut yang saya hormati, ini memperkenalkan, jadi Samara atau Biro Jodoh Samara, ini kerja barengnya Majelis Pelayanan Sosial PWM bersama Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyah Daerah Istimewa Jakarta. Ini secara rutin dalam sebulan 2 kali di malam Jumat, ya. Jadi ada 4 malam Jumat atau 5 malam Jumat kita gunakan 2 untuk kajian, mulai dari kajian-kajian mempertemukan jodoh sampai kajian membangun keluarga sakinah, bahkan mungkin nanti berkembang ke pengasuhan dan seterusnya. Harapannya ini menjadi majelis ilmu untuk kita semua, terbuka untuk siapa saja. Bahkan melalui majelis Samara ini, kita juga berharap akan banyak harapan yang bisa dipertemukan. Karena bertemu harapannya dan menjadi jodoh itu bagian dari separuh agama. Harapannya demikian, maka monggo teman-teman yang hadir bisa mengajak yang lain untuk semakin menyemarakkan kajian kita dan menambah wawasan kita, sehingga
keluarga, karena ini memang kajian-kajian keluarga, bisa menjadi semakin sakinah, semakin penuh mawaddah warahmah. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasr minallah fatum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Kang Iwan Setiawan. Monggo Kang. Nggih, matur nuwun Kang Ridwan untuk sambutannya. Alhamdulillah juga beberapa waktu yang lalu kami ini menginisiasi ada WA group bernama Keluarga Sakinah yang diinisiasi oleh Pak Asad juga yang lain, yang WAG ini juga berkaitan dengan tema-tema, membahas berkaitan dengan tema keluarga dan lain sebagainya, yang di situ juga kita bisa sharing. Artinya ini bagian dari kolaborasi, salah satu bentuk dari kolaborasi WAG Keluarga Sakinah adalah salah satunya ya kajian ini dan mungkin juga kajian-kajian yang lain. Sehingga saya rasa dengan adanya Zoom dan sebagainya bisa menambah wawasan kita, khazanah kita, juga bisa menambah jaringan kita, ataupun juga bisa lokalisir berkaitan dengan tema-tema yang memang tidak semua orang itu suka kepada tema ini, tapi ada beberapa tema mungkin yang disukai. Salah satunya adalah ternyata juga berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan jodoh dan sebagainya, itu adalah tema-tema yang diminati. Langsung saja untuk kajian pada malam hari ini kepada Ustadz Khairuddin Basori atau Pak Irut yang akan menyampaikan tema menjadi sakinah untuk pasangan muda. Kepada Ustadz Irut, waktu dan tempat kami haturkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatan silaturahminya. Topiknya menarik. Jadi sakinah untuk pasangan muda. Memang tidak mudah, memang pasangan yang tua saja tidak mudah untuk sampai ke sakinah. Nanti saya akan cerita, apalagi untuk pasangan muda. Nah, mari kita diskusikan topik itu, dan izinkan saya untuk share beberapa PPT, mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan diskusi kita, menjadi sakinah untuk pasangan muda. Teman-teman sekalian, kata kuncinya sebetulnya di sini dua yang penting. Sakinah dan pasangan muda, itu artinya kan pasangan yang masih baru, yang belum lama berkeluarga. Karena memang dalam berkeluarga itu kan ada beberapa fase gitu ya. Misalnya kalau kita menyebutnya sebagai pasangan muda, itu berarti ya fase awal lah. Nanti ada fase menengah dan ada fase akhir lah. Kira-kira kalau kita bikin tahapan-tahapan bisa begitu. Dan masing-masing ada dinamikanya yang khas. Nah, nanti mau kita lihat, kalau yang pasangan muda itu biasanya dinamikanya di sebelah mana. Terus kalau yang tua, ya saya kira lain kali lah kita bahas yang tua. Karena itu ada seninya tersendiri bagaimana sakinah di usia senja. Tentu harapannya ketika orang menikah itu ya penuh dengan kasih sayang, pokoknya delok-delokan wis seneng. Padahal nek orang paham ya ngeleh, tapi harapan orang apa yang dibayangkan itu kan wis pokoknya anggere wis seneng, wis tresno, itu seolah-olah sudah segalanya. Nah, di awal nanti kita akan lihat memang fase itu yang sering orang menyebutnya sebagai fase bulan madu atau honeymoon. Saya sering bergurau begini, disebut honeymoon. Kenapa disebut honeymoon?
Ya, bulan madu. Kenapa tidak tahun madu? Nah, saya sering bergurau begini, karena memang untuk beberapa pasangan itu seringkali madunya itu hanya dalam hitungan bulan. Maka disebut bulan madu. Setelah sekian bulan berlangsung, ketika kemudian masing-masing sudah mulai kelihatan aslinya, kadang-kadang pasangan itu kaget. Loh, ternyata kok pasangan saya seperti ini. Kita mbien waktu di pendekatan, waktu kita masih belum hijab, kobul itu, tuh, kita ini koyo api, tapi setelah menikah kok, yang egois keluar egoisnya, yang keras mungkin juga keluar kerasnya, yang mungkin kemproh ya keluar kemprohnya, aslinya kemudian akan muncul. Nah, dari situ kemudian mulai ada proses adaptasi dan seterusnya. Nanti kita lihat. Jadi harapannya tentu orang pasti di awal menikah itu seperti ini. Bahagia lah. Gimana keluarga itu. Sebetulnya mestinya hanya saat pasangan itu masih muda. Sudah sepuh saja ya. Mestinya seperti ini. Sebelum pandemi kan ada berita yang pasangan ini. Simbah yang ketika terpisah dengan pasangannya itu sangat gelisah. Nah, begitu ketemu Mbak Kakung sama Mbak Putri sudah tenang, sudah ya seperti ini. Apa gambarannya begitu ikatan itu sangat kuat antara suami istri. Kadang-kadang Mbak Putri yang meladeni, kadang-kadang Mbak Kakung yang jadi harapannya tentu dalam meskipun mungkin dalam sederhanaan seperti ini, tapi kita bisa merasakan bagaimana samara itu bisa dibangun sampai tua. Nah, cuma sebelum sampai tua itu kan muda dulu. Nah, masalahnya ini berhasil nggak pada saat kita masih muda. Nah, kalau yang masih muda saja tidak berhasil, nah tentu untuk sampai samara di hari tua menjadi persoalan yang serius. Nah, saya akan mulai dari ayat yang selalu menjadi pijakan kita kalau kita bicara soal keluarga, yaitu surat Ar-Rum 21. Nah, kenapa saya ingin memulainya dari sini? Karena orang sering keliru memahami sakinah. Jadi ayat ini kan sekali anfalakolakum min anfusikum azwaja, berpasang-pasangan. Istilah zauj, ya zaujah azwajan itu kan berpasangan. Namanya pasangan itu mesti ora podro. Selain tapi bisa berjalan bersama. Misalnya seperti sandal itu kiwotengen, sepatu itu kiwotengen, kaki ya kiwotengen, tangan itu ya kiwotengen. Kalau ditanya kanan sama kiri sama ya mesti beda. Artinya begini, ketika kita mendapatkan pasangan, kok pasangan kita berbeda? Ya memang nggak ada yang sama, mau cari yang sama itu ya nggak ada. Apalagi di awal, lebih nggak ada lagi. Yang tak karep ingin iki wae karepmu, tapi pada kenyataannya pasti nanti akan keluar semua perbedaan-perbedaan itu. Tapi perbedaan itu tidak apa-apa, karena itu memang kita diciptakan itu berpasang-pasangan. Nah yang penting apa? Saling menerima dan saling melengkapi. Mungkin ada yang lebih keras, ada yang lebih lunak, ada yang lebih rajin, ada yang lebih slow. Misalnya itu kan bagian dari upaya melengkapi, maka disebut azwajan. Yang penting apa? Ya seperti baris, jangan kaki kanan sama kiri maju bareng, nggak bisa. Ya gentenan, kanan, kiri, mana yang di belakang. Ini Rama, Mbak, tak hitung. Lalu agar keluarga itu bisa berjalan dengan baik, yang harus diperhatikan kan tujuannya kalau di nasihat-nasihat perkawinan itu litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah rahmah. Nah, kata kunci pentingnya adalah sakinah, mawaddah, rahmah. Saya ingin memberi catatan. Yang namanya sakinah itu berbeda dengan tumakninah. Jadi sering orang membayangkan yang namanya sakinah. Sebab kalau di nasihat-nasihat pernikahan, itu seringkali disampaikan begini. Ugi saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keluarga ingkang ayem tentrem kebak ing katresnan. Nah, bayangan ayem tentrem kebak ing katresnan itu
seringkali dibayangkan bahwa yang namanya sakinah itu flat. Sakinah itu diam, anteng, tidak ada dinamika. Jadi kalau nanti ada perselisihan, ada konflik, lalu kesimpulannya itu, oh nggak sakinah ini. So, masih ada gejolak, masih ada dinamika. Nah, ini yang saya ingin garis bawahi yang pertama. Jadi sakinah itu berbeda dengan tumanina. Kalau kita sholat, tumanina itu kan artinya berhenti betul, statis. Jadi kalau misalnya kita sujud, kemudian kita mau berdiri kan ya duduk dulu dan harus berhenti. Itu namanya tumanina. Ya, aturannya begitu. Baru setelah duduk baru berdiri. Jadi nggak boleh habis sujud tuh langsung ngaduk. Nggak bisa. Harus duduk dulu, berhenti, ya baru nanti berdiri. Maka di situ kita harus tumanina. Kalau ruku juga begitu kan, ruku harus berhenti dulu, baru nanti balik lagi. Nah itu namanya tumanina. Nah tumanina itu memang tenang, tapi tenangnya itu berhenti. Nah kalau sakinah itu tenang, tapi tenangnya dinamis. Jadi jangan kaget kalau misalnya, wah saya sudah 5 tahun, sudah 10 tahun berkeluarga kok masih sering ada perbedaan, masih ya jangankan 10 tahun, 30 tahun aja masih ada perbedaan. 40 tahun aja masih berada perbedaan selera, ada perbedaan aspirasi. Yang penting apa? Kemampuan untuk mengelola perbedaan itu. Nah, maka sakinah itu sebetulnya adalah situasi yang tenang, yang nyaman, bisa saling membahagiakan, meskipun dinamis, penuh dengan dinamika. Jadi nggak usah khawatir kalau apalagi nanti pasangan muda. Ya, pasangan muda pasti dinamikanya hebat sekali. Karena apa? Ya tadi, terkaget-kaget. Ketika dalam proses penyesuaian itu pasti orang terkaget-kaget. Nanti saya bicara pada saat kita sampai ke fase-fase. Jadi yang pertama, pengertiannya dulu soal sakinah. Jadi sakinah itu tenang, tapi tenangnya dinamis. Berbeda dengan tumanina yang statis. Kemudian istilah mawaddah. Mawaddah itu mahabbah. Dalam tafsir diterangkan, mawaddah itu berarti mahabbah. Mahabbah itu kalau dalam bahasa psikologi disebut conditional love. Cinta yang masih bersyarat. Apa yang dimaksud dengan conditional love? Cintanya itu bersyarat. Kalau ada syaratnya, itu cintanya muncul. Tapi kalau syaratnya hilang, itu cintanya ikut hilang. Jadi misalnya begini, ada orang yang menikah, katakanlah pertimbangannya karena kecantikannya. Terus karena satu dan lain hal, kecantikannya hilang. Itu cintanya ikut hilang. Ada yang cinta itu karena yang bersangkutan mapan. Begitu di PHK, cintanya ikut terbang. Misalnya gitu. Ada beberapa pasangan itu yang bermasalah ketika pensiun. Nah, ketika belum pensiun kan semua tercukupi. Tapi begitu setelah pensiun mungkin jadi pas-pasan. Ada yang kemudian komplain, dan komplainnya itu sampai kepada perpisahan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena baru sampai kepada mawaddah, itu namanya mahabbah. Cinta, tapi cintanya masih bersyarat. Nah, yang ketiga namanya rahmah. Rahmah itu asyafaqah. Asyafaqah itu cinta yang sudah tidak pakai syarat. Itu yang disebut dengan cinta sejati. Cinta yang tulus, unconditional. Jadi cintanya itu tidak bersyarat. Karena memang ya sayang aja. Bahkan ketika kemudian yang satu sudah invalid, misalnya yang satu sakit atau yang satu ada kekurangan, itu justru muncul rasa tanggung jawab. Nek biyen wis aku seprono seprene diladeni, saiki ganti aku sing ngladeni. Ya, misalnya begitu. Itu kasih sayang yang tulus, yang murni, yang penuh dengan tanggung jawab, bukan sebaliknya. Kadang-kadang kan begini, ketika syaratnya sudah tidak ada, cintanya juga ikut berkurang. Atau bahkan kemudian berpindah ke lain hati. Nah itu biasanya masih di level mawaddah. Yang paling saya sering memberi contoh seperti apa yang namanya rahmah. Nah, saya pulang dari tugas di Indonesia bagian timur, saya transit di Denpasar. Nah, di Denpasar itu karena nunggu flight di Jogja masih ada beberapa jam, biasanya kalau orang nunggu flight itu ya cari kopi lah atau ngeteh sambil nyamian apa yang ada di kantin. Nah, kita biasanya nunggunya di kantin daripada bengong cuma nunggu gitu ya, kita cari kantin lah sambil makan siang.
Yang mau saya ceritakan adalah di depan saya, itu ada rombongan besar. Ada kakek, nenek, bapak, ibu, anak cucu, pokoknya banyak itu. Nah, yang menarik adalah kakek ini mendorong nenek. Dan nenek ini stroke, pakai kursi roda, dan mohon maaf, yang sebelah sudah tidak bisa digerakkan. Sehingga kalau makan, itu ya sudah sangat kesulitan. Bahkan kakek ini karena agak serius, perot. Apa perot itu bahasa Indonesianya? Udah nggak simetris lagi mulutnya. Nah, yang menarik adalah saya bisa membedakan ini. Mbah Kakung ini mendorong Mbah Putri itu dengan tulus sambil tersenyum pelan, penuh kasih sayang. Saya bisa merasakan itu bagaimana beliau mendorong, menampatkan di meja, menyingkirkan kursi untuk memberi nenek ini bisa. Lalu mereka pesan makanan. Nah, ketika selesai pesan makanan, lalu yang dilakukan oleh Mbah Kakung itu ngambil nasi, ngambil lauk, dia tahu persis apa yang disukai oleh istrinya. Dan kemudian Mbah Kakung itu dulang, menyuapi Mbah Putri. Nah, ketika disuapi, karena sudah stroke, susah untuk apa? Makannya susah. Sehingga template apa kemana-mana nasinya itu ya karena sudah perot ya jadi tidak bisa makan dengan tertib. Tapi Mbak Kakung itu enggak piye-piye, dia malah ngambil tisu kemudian dengan penuh kasih sayang dibersihkan seliperatan nasi lauk yang kemana-mana itu sambil tersenyum itu saya di depannya itu oh, ini namanya rahmat. Dan sekarang cari Mbak Kakung yang begitu itu tidak gampang itu, tidak mudah. Bagaimana seseorang yang tetap sayang ketika yang satu sudah tidak dalam kondisi yang prima. Nah ini yang namanya rahmah, yang namanya syafaqah. Kasih sayang yang unconditional, ya, yang tidak lagi pakai syarat karena memang tulus, ya cintanya itu tulus. Itu yang disebut dengan man habbalillah wa abghadalillah. Fakot istakmalal iman ya, kalau imannya udah top itu gitu. Dia mencintainya ya karena memang lillah ya begitu. Ya, dia terima kondisi itu sebagai bagian dari yang harus dia jalani dalam kehidupannya. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan proses kita ketika menikah? Tentu ada dua fase ya, sebelum dan sesudah. Bagi teman-teman yang karena ini biro jodoh yang membantu mempertemukan harapan. Nah, tentu ada dua tahap. Tahap pertama sebelum menikah, tahap kedua nanti proses setelah menikah. Nah, sebelum menikah ini kan soal pemilihan pasangan. Nah, di sini saling bisa berkenalan, saling bisa mencoba mencocokkan. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah kalau cari yang cocok dalam pengertian klik gitu. Kadang-kadang kan ada kok nggak klik-klik ya, memang nggak disetel untuk bisa klik ya nggak klik-klik karena mungkin kebanyakan syarat. Nah, misalnya begini, kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba. Orang itu kan menikah, Anda sudah sangat hafal hadis itu, ada yang karena kecantikannya atau kegantengannya, ada yang karena kekayaannya, ada karena nasabnya, ada yang karena kita memilih yang agamanya baik, pasti kamu akan merasakan kebahagiaan. Nah, Buya Hamka menarik, beliau membuat logika yang sederhana tapi bisa dipahami. Semua diberi skor. Cantik, ganteng, itu artinya wajah ya, penampilan itu dikasih skor 0. Kaya itu juga 0. Nasab itu juga 0. Nah, agama itu dikasih skor 1. Sehingga kalau ada orang itu cantik, kaya, dan nasabnya bagus, keturunannya bagus, nah itu 0 tambah 0 tambah 0 ya tetap 0. Sehingga agamanya bagus dan cantik atau ganteng, 10. Baru setelah ada agamanya itu bermakna. Nanti kalau agamanya bagus dan kaya, hanya itu 100. Agamanya bagus, cantik, ganteng, kaya, nasabnya bagus, itu 1000. Nah, cuma memang kalau dalam fikih kan ada syarat.
Ya kalau itu ada kafaahnya. Kafaahnya itu dalam pengertian ya yang kira-kira kalau diskor itu jangan jauh-jauh lah, karena kalau jomplang itu juga susah ya. Jadi cari yang setara supaya lebih gampang adaptasinya. Karena ada kasus-kasus bahwa ketika tidak begitu setara itu lalu ya proses adaptasinya jadi perjuangannya lebih berat. Hanya saya pernah dikelui ya, disambati oleh mahasiswa saya. Padahal beliau ini sudah kerja di Pemda, sudah punya posisi yang bagus di pemerintahan. Nah, cuma karena beliau ini dari keluarga yang sederhana. Lalu istrinya itu dari keluarga kaya. Anak lurah di desa, sudah biasa hidup berkecukupan. Nah, maka apapun yang dilakukan oleh suaminya, rezeki yang diberikan oleh suaminya, itu dianggap kurang. Nah, keluhan suaminya itu apa? Pripun nggih, Ustaz? Lah pripun? Lah saya itu sudah nyambut gawe wis sirah dienggo sikil dienggo sirah itu untuk menunjukkan jungkir balik dia bekerja keras di kantornya itu. Ning terus saya dianggap kurang ya Ustaz. Lah pripun? Lah anu niku ibune niku senengane banding-bandingke. Nah misalnya gitu. Kae lho Mas, kan eselone padha karo sampean. Kae mobil iso apik awake dhewe mobile kaya ngene. Lho kae wingi bar dandani omahe apik awake dhewe. Nah, sedang membandingkan dengan yang lebih tinggi. Nah, suaminya yang dikomplain begitu itu kan jadi Allah, terus gimana ini? Padahal dia sudah merasa melakukan yang terbaik, apa yang diperoleh ya sudah kemudian semuanya disampaikan ke pasangannya, tapi karena mungkin latar belakang yang sangat berbeda, itu jadi aspirasinya misalnya terhadap materi jadi berbeda. Nah, karena itu memang kalau yang ideal ya cari yang 1.000, kalau nggak ada ya 100, kalau nggak ada ya 10, atau di antara itu semua ya. Tapi yang penting apa? Kita jangan kemudian punya pikiran begini, oh saya tidak 1.000 kok golek sing 1.000, kan nggak fair ya toh. Saya pernah pada seminar saya menyampaikan ini waktu itu di UNS, bagaimana kita sebelum menikah saya sampaikan ini, kemudian pada saat sesi tanya jawab itu ada yang bertanya begini, Ustaz, ya bagaimanapun kan kita harus mencari yang 1.000 Ustaz, masa mencari yang tidak ideal, kita kan harus mencari yang ideal. Saya kan lihat siapa yang bertanya ini, dari jauh itu saya melihat, wah Anda ini kayaknya skornya tidak 1.000 ini. Tapi dia pengen 1.000. Wah, lalu saya bergurau begini, ya Mas, saya setuju kita nyari yang ideal. Tapi syaratnya tambah 1. Apa Ustaz? Nah, gelem karo sampean. Nah, kita nyari yang 1.000 ning ora gelem karo awake dhewe ya ora sida dadi kan. Misalnya begitu. Makanya tadi istilah kafaah ya, cari yang sekufu, itu memang salah satu cara sebetulnya untuk memudahkan dalam proses adaptasi. Wah, dulu kan sering memberi nasihat, ya boleh sing iso dijak berjuang, sing pribadi ini apik, nah, itu yang agamanya baik. Bisa diajak berjuang untuk memulai keluarga misalnya dari bawah. Betul. Nah, nanti setelah ijab kabul, setelah menikah, ijab kabulnya sih sederhana, tapi yang tidak sederhana itu proses setelahnya. Maka saya sering menyebut ada 4 pilar yang harus kita perhatikan betul. Yang pertama, komunikasinya harus lancar. Ada banyak problem dalam rumah tangga, terutama untuk pasangan muda. Itu gaya komunikasi yang tidak sehat. Misalnya, kalau kita belajar komunikasi, kan gaya komunikasi itu ada 3. Yang pertama itu gaya agresif. Yang kedua itu gaya yang asertif. Nah, yang ketiga itu gaya yang pasif. Nah, sebagian besar pasangan ekstrem itu. Ya, ekstrem pertama itu agresif. Agresif itu apa? Terus terang menyakitkan hati. Itu gaya komunikasi. Nah, pasangan sebetulnya kalau terus terang itu lebih gampang dikelola.
Cuma karena menyakitkan hati kan jadi angel. Setiap kali ngomong ngelarang hati. Itu kan jadi nandes. Katanya, ya katanya loh, katanya cinta, tapi kok menyakitkan hati. Saya sering melihat Cinta, tapi kok menyakitkan hati. komunikasikan sesuatu itu dengan apa ya, nyelkit dengan sarkastik atau dengan bahasa. Nah itu nggak sehat, itu kayak yang agresif. Jadi terus terang tapi menyakitkan hati. Tapi ada gaya yang satu lagi itu yang sebaliknya, yaitu pasif. Nah pasif ini biasanya banyak dilakukan oleh ibu-ibu, biasanya anu pun Pak, pun bangane rame, sing waras ngalah. Itu ungkapan-ungkapan yang kita sering dengar. Pun bangane rame sing waras ngalah. Itu kan podo karo ngonekke pasangane mboten waras ya. Tapi kan ya itu yang terjadi. Hanya untuk menghindari konflik. Maka tidak berani mengkomunikasikan pikiran dan perasaan. Jadi tidak terbuka. Maka yang paling bagus itu yang di tengah, yang namanya asertif. Asertif itu terus terang, tapi tidak menyakitkan hati. Jadi memilih momentum, memilih bahasa. Jadi kalau ada persoalan, ada perbedaan pendapat, itu saling diungkapkan. Ya orang, ngono aku ora setuju nek ngono kuwi. Paling bilang, "Lho ngene lho Mas maksudku ki dengan ini kita bisa begini begitu." Jadi didiskusikan. Jadi ada dialog terbuka tapi tidak saling menyakiti. Wah, nek kuwi aku urung iso, aku urung tekan aku. Yo diajari ya ra Bu. Sithik-sithik aku dituntun. Misalnya kita merasa kurang di bidang tertentu bisa begitu. Atau kita memberitahu pasangan juga jangan dengan bahasa yang menyakitkan hati, tapi dengan bahasa yang bisa diterima. Nah, itu yang disebut dengan asertif. Asertif itu lugas, terus terang apa yang dipikirkan dan dirasakan itu apa? Supaya pasangan kita itu lebih mudah untuk mengenali kita. Saya sering berguru di Muhammadiyah, tapi sering menganut aliran kebatinan. Apa-apa ming dibatin, ning kok nek ora cocok, nesu. Nah itu kan aliran kebatinan, padahal pasangan kita bukan dukun. Ya kalau nggak dikomunikasikan ya nggak ngerti kan, nggak dikatakan terus terang ya nggak ngerti apa yang ada di kepala dan ada yang di hati pasangan masing-masing. Maka yang pertama, pilar pertama itu komunikasinya harus lancar. Hanya memang setiap budaya itu punya style yang berbeda-beda. Setiap kultur, subkultur tertentu itu gayanya beda. Misalnya, saya pernah bareng ke Medan itu dengan kakek-kakek orang Medan, orang-orang Batak. Beliau cerita, Alhamdulillah nak, keluarga saya, keluarga Sakinah, anak saya begini-begini. Wah, menarik sekali kakek ini. Nah, saya tanya, resepnya apa kek? Kalau gaya Medan. Pokoknya gini nak, kalau saya pengalaman saya, pokoknya sebelum tidur itu harus selesai. Nggak boleh kita tidur masih dongkol. Enggak, kita selesaikan sebelum tidur. Nah ini gaya Medan, itu terbuka gitu. Umpamanya perang itu ya perang terbuka. Ini gaya Medan. Tapi yang lucu, kalau gaya Jogja itu kadang-kadang ketika orang berselisih, suami istri saling marah-marahan gitu, ditinggal tidur aja besok bangun sudah ketawa sendiri, kalau udah senyum-senyum sendiri, sudah wawuh. Loh, padahal belum diselesaikan. Nah ini juga nggak sehatnya karena kemudian tidak dikomunikasikan. Tetapi hebatnya apa gaya Jogja ini? Kontrol emosinya, kesadaran untuk menyadari kesalahan masing-masing itu lebih tinggi kan. Jadi ya wis lah serah apa sing wis ya wis. Terus apian meneh misalnya gitu. Tapi ya setiap kultur itu punya gayanya, tapi pada intinya adalah terbuka dan secara lugas dikomunikasikan dengan pasangan masing-masing. Jadi kalau komunikasinya lancar itu banyak masalah bisa diatasi. Yang sering jadi problem, jadi berat, itu kemudian justru putus komunikasi, tidak mau ngomong, mau mendiskusikan masalahnya, kemudian malah ngomong dengan orang lain, atau malah diumbar di media sosial, atau itu jadi bisa kemana-mana. Satu. Lalu untuk yang kedua, agar sakinah itu pilarnya adalah soal
kepuasan, life satisfaction. Jadi usahakan dalam kehidupan berkeluarga itu penuh dengan kepuasan. Nah, kepuasan itu bisa macam-macam. Bisa kepuasan ekonomi, artinya memang tercukupi. Nah, bagaimana caranya? Ya diusahakan bareng-bareng. Kan? Itu yang namanya kepuasan ekonomi. Apa yang dibutuhkan bisa terlaksana. Nah, ada kepuasan psikologis, misalnya saling dihargai, saling merasa dihormati, diwongke, itu kan kepuasan psikologis. Apa yang ngewongke pasangan yang menghargai. Zab ada seseorang yang kemudian memutuskan untuk berpindah ke lain hati. Itu gara-gara tidak dihargai. Jadi secara psikologis ya, aku secara kanggo mas, secara tahu pintar karo aku, ya karena kebetulan pasangannya itu pintar banget, semuanya bisa diputusi sendiri, udah jalan sendiri, dan berhasil. Tapi suaminya merasa orang kanggo. Nah ini kan jadi ada ketidakpuasan di mana? Yaitu ketidakpuasan psikologis. Ada ketidakpuasan sosial, misalnya tidak diterima oleh keluarga besarnya, tidak diterima di lingkungannya, ada masalah relasi dengan kerabat, dengan besan, dengan misalnya yang gitu-gitu. Itu kepuasan sosial. Jadi kalau di situ ada masalah, berarti ada ketidakpuasan, itu juga rawan. Ada juga misalnya kepuasan itu kepuasan seksual. Ada yang kemudian banyak keluarga itu yang bermasalah karena ada problem seksual. Jadi tidak bisa saling menghargai, saling memberikan yang terbaik untuk pasangannya di bidang seksual. Saya pernah penelitian di lokalisasi pelacuran. Ketika pelacur itu saya tanya, Mbak, kalau menurut Anda, orang pada kesini itu ngapain? Iseng ngopo? Nah, saya ingin mendapatkan perspektif dari pelaku. Ternyata jawabannya sederhana. Mas, mencari kepuasan. Tuh. Iya, kok mencari kepuasan, kenapa? Lah, mungkin kalau istrinya kan diminta macam-macam belum tentu mau, Mas. Kalau saya dibayar ya saya suruh apa saja mau. Itu jawaban jujur seorang pelacur. Artinya begini, Bapak Ibu, kadang problem itu kelihatan ruwet, tapi setelah saya telusuri, ternyata muaranya itu ada, ini ada ketidakpuasan seksual. Kayak gitu. Jadi usahakan dalam lini-lini penting dalam hidup itu terpuaskan. Ya. Ekonomi, sosial, psikologis, seksual, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, semakin bertambahnya usia perkawinan, itu biasanya akan muncul peluang. Ya, peluang itu aneh-aneh. Mungkin waktu kita masih berjuang, itu ya namanya juga masih berjuang. Kita sendiri secara ekonomi masih belum mapan, mungkin juga kita sendiri nggak begitu pede, ya biasanya nggak banyak itu yang aneh-aneh. Tapi coba begitu orang mengalami mobilitas vertikal, orang misalnya secara ekonomi sudah mapan, kemudian pangkatnya udah mulai tinggi, jabatannya udah mulai tinggi, secara ekonomi sudah sangat baik. Nah, di situ banyak orang yang kemudian menjadi fans yang bersangkutan. Jadi godaan itu selalu ada di mana-mana, bisa di kantor, bisa di jalan, bisa di kampus, bisa di mana-mana, bisa juga di organisasi. Nah, maka pilar yang ketiga ini, kalau ada peluang yang aneh-aneh, tutup saja. Sudah, nggak usah babi bu, udah nggak usah cari perkara. Kalau ada kok terasa, waduh ini kok sudah mulai ada rasa-rasa, tutup, sudah. Oh ini kok sudah mulai ada gangguan yang, sudah, tutup. Supaya apa? Ketika pun haji kita yang namanya manusia biasa itu makhluk khotoh, nisyan, yang kadang-kadang salah, lupa, ya. Karena itu sebelum salah, sebelum lupa, udah tutup dulu. Karena kalau kita nggak nutup peluang yang aneh-aneh, itu terus bisa berkembang. Tadinya cuma iseng, cuma WA-WA-an. Nah, itu akhirnya bisa berkembang itu. Yang sering saya contohkan itu kan saya dapat WA, kayaknya begini.
saya gadis 25 tahun, tolong dicarikan pasangan. Nah, ungkapan gadis 25 tahun, tolong dicarikan pasangan, itu kan bagi yang menerima, wah ini senom, ini selawe. Kan lalu ingat yang di rumah, saya ngomong wis 50 ya, misalnya gitu. Ah, nek dijalke contoh loro gitu. Nah, lalu bisa membandingkan macam-macam. Ini tolong dicarikan pasangan, ini mesti agak golek pasangan. Nah, yang lebih membuka peluang itu apa? Ada komanya. Dan setelah koma itu bunyinya begini. Tapi kalau Ustadz berminat juga oke. Waduh, ini harus dijawab bagaimana ini? Nah, ini kan ada peluang. Nah, kalau saya misalnya jawabnya serius ini, nah, dia kalau kemudian jawabnya serius Ustadz, wah itu kan bisa berkembang. Saya kemudian bisa saja jawab posisi di mana, wah itu bisa kemana-mana. Tapi kalau saya mendapatkan WA yang seperti itu, sudah saya kemudian menutup peluang itu. Nah, nggak usah saya jawab, supaya tidak kemana-mana. Nah, yang keempat, ini soal tadi saya cerita soal ngaji, ini soal komitmen keagamaan. Karena agama ini betul-betul bisa menjadi rem. Tapi meskipun kita si bareng agamanya baik, tapi kalau 1, 2, 3 bermasalah, itu berat juga. Misalnya ya, orang pasangan itu agamanya baik, semuanya rajin ngaji, tapi komunikasinya buruk, kepuasannya buruk, peluangnya terbuka lebar. Waduh, itu berat juga. Nah, karena itu kalau kita punya 4 pilar ini bisa berdiri kokoh, komunikasinya lancar, kepuasannya bagus, kita nggak usah aneh-aneh, peluang itu kita tutup sendiri. Lalu kita punya komitmen yang kuat, pokoknya semua sudah ikhlas lillahi ta'ala gitu, bareng-bareng ngaji, bareng-bareng beribadah, amal soleh, insya Allah lebih selamat. Nah, teman-teman sekalian, Anda yang menarik dari ungkapan liquid. Love doesn't just sit there like a stone. It has to be made like bread. Remade all the time. Made new. Jadi yang namanya cinta itu tidak seperti di batu yang tiba-tiba teronggok di suatu tempat, tetapi seperti roti yang harus dibikin lagi setiap waktu. Diperbarui. Jadi cinta itu bisa basi, cinta itu bisa layu. Nah, makanya harus diulang, diyakinkan kembali, diungkapkan. Jadi romantisme itu diekspresikan, jangan cuma di batin. Karena sering ada ungkapan, kula janjane nek di luar itu nggih sering ngalem panjenengan ning lho aku dadak ning njaba kok ora ning jero misalnya gitu. Kok tidak di depan pasangannya? Itu kan gini, kadang pasangan kita itu juga menghargai pasangannya, tapi kalau pas cerita-cerita karo kancane, kenapa tidak diekspresikan langsung? Padahal ketika itu pasangannya juga seneng, cinta, sayang, apa, butuh, itu dikomunikasikan. Itu yang membuat pasangannya merasa dibutuhkan, merasa dicintai. Nah, sampai tua, nanti juga diperlukan. Begini, suatu ketika setelah istri saya pensiun, itu muncul pertanyaan, Mas, janjane jenengan iki sayang ora karo aku. Betul. Kenapa pertanyaan itu muncul? Nah, ternyata ini butuh penguatan. Dalam bahasa psikologi sering disebut reassurance. Kita harus meyakinkan kembali. Sayang, sayang. Pol, sayang. Misalnya gitu. Itu dia terus marem toh, oh suamiku masih sayang. Diekspresikan, diwujudkan. Itu bentuk romantisme. Dulu Nabi dengan Aisyah misalnya, itu sangat romantis. Dalam tarikh diceritakan, nah suatu ketika Nabi ada tamu, sahabat-sahabatnya dari Afrika. Lalu di Serambi Masjid Nabawi itu mereka diterima, lalu latihan perang-perangan. Setelah latihan perang-perangan itu Nabi bilang dengan Ibu Aisyah, mau presani ora? Oke, lalu Ibu Aisyah ikut lihat bagaimana latihan perang-perangan para sahabat itu. Apa yang dilakukan oleh Ibu Aisyah? Kalau dalam bahasa kita, glendot.
Jadi meletakkan pipinya itu di pundak Nabi sambil kepalanya bersandar, itu ngelindot pada Nabi di hadapan para sahabat. Sudah sekian lama, lalu Nabi ngendika, wes guru, dereng. Nanti beberapa saat kemudian, Nabi ngendika lagi, wes dereng. Sampai 3 kali, baru kemudian, sampun, sudah selesai. Lihatnya udah selesai. Ketika ditanya oleh sahabat, itu jawab Ibu Aisyah kenapa berperilaku seperti itu. Ibu Aisyah mengatakan, saya hanya ingin menunjukkan bagaimana posisi Nabi di hatiku dan posisiku di hati Nabi. Jadi romantisme itu ingin ditunjukkan. Nah, maka pasangan itu salahnya nanti kalau lihat karnaval itu ngeledot sama pasangannya itu boleh, wong Nabi dulu juga begitu dan itu dilihat banyak orang. Jangan kemudian tua rasa aneh-aneh. Nah, tua romantis itu baik. Gandengan mesra itu bagus. Untuk menunjukkan cinta kita pada pasangan. Nah, tetapi teman-teman sekalian, itu harus berproses. Apalagi ini pasangan muda, nanti saya garis bawahi di mana kadang-kadang titik jenuhnya. Ya. Pertama, tahap 1 itu yang disebut dengan honeymoon tadi, cinta romantis. Pokoknya seneng karo seneng ya, karena bulan madu tadi. Tapi ketika kemudian sudah sekian lama, kan muncul aslinya masing-masing. Nah, lalu datang fase kedua, yaitu adaptasi, mulai penyesuaian. Oh, bulannya bojo ngene to lagiane. Bulannya nek dijak cerita ngon kuwi tersinggung. Ternyata nek kagungan kersa ora kena disemayani. Nah, itu kan muncul kekagetan itu muncul karena aslinya pada keluar semua. Nah, kemudian di situ terjadi proses adaptasi. Mungkin istri geser sedikit, mungkin suami geser sedikit, sampai ada titik tertentu di mana dua-duanya merasa nyaman. Nah, kalau proses penyesuaian itu jalan lancar, itu biasanya cepat. Karena sering ada pertanyaan begini, Ustaz, proses adaptasinya berapa tahun? Ya tergantung masing-masing. Kalau orangnya well adjusted, ya orangnya itu mudah menyesuaikan diri, ya cepat. Tapi kalau orangnya apa istilahnya beguguk itu kepala batu ya, buku karpe dewe, egois itu ya susah sekali. Itu penyesuaiannya bisa lama, itu sampai bertahun-tahun, bisa puluhan tahun. Karena istilahnya orang gelem diluk, nggak mau diarahkan, nggak mau diajak kompromi misalnya. Ono gelem ya ngene, orang gelem ya karepmu. Ya kan ada yang bergugur begitu. Nah, itu proses adaptasinya biasanya lama. Saya ada pasangan yang seperti itu dalam kasus-kasus yang saya bantu. Pernah ada teman yang keluarganya bermasalah, lalu teman-teman bilang, Kang, kan saya ngerti bab ngono kan sampean mbok kae kakangnya dhewe kae diwangi, sampean sing sowandono mbok menawa ada yang bisa dibantu. Oh iya, siap, karena itu amanat teman-teman. Saya silaturahmi ke rumah senior ini. Nah, basa-basi, jane ono apa Kang mbok menawa aku iso ngewangi. Apa jawabannya? Nek orang ngerti masalah ora usah melu-melu. Oh ya wes, kalau sudah ditutup begitu ini kan berarti yang bersangkutan itu sudah merasa benar dan enggak mau lihat perspektif lain. Nah, kalau orang-orang yang begini ini biasanya proses penyesuaiannya lama sekali. Tapi kalau mbok anu, oh siap, nggih, ini ya diajari ya alon-alon ya terus berkembang saling bisa menyesuaikan. Nah, kalau sudah bisa begitu akan sampai ke fase yang ketiga yang disebut dengan fase pemahaman dan kesadaran. Ini soal understanding, masing-masing, oke. Kenapa istri saya begini? Karena punya latar belakang begini. Oh ya, karena berasal dari kultur yang begini, maka biasanya pilihan-pilihannya akan selalu begini. Itu masing-masing sudah mulai memahami. Nah, kalau mereka yang gagal pada fase ini, itu sering kita dengar dalam istilah yang begini. Oh, iya ya, kronos prene kula niku mboten paham ya kalau ibune atau kula niku mboten iso paham napa sing dikarepke bapakne, misalnya gitu. Nah, itu berarti kan sudah seprono sprene kok ora paham. Itu berarti gagal paham.
tidak saling terbuka, tidak saling berusaha menyesuaikan, sehingga kemudian ya nggak ada pemahaman, nggak ada kesadaran. Nah, yang keempat, itu proses transformasi. Jadi ada upaya untuk belajar bareng menuju pola yang lebih sehat, pola yang yang lebih membahagiakan. Jangan kemudian kita malah milih pola-pola yang tidak sehat. Nah, baru kalau itu sudah bisa dilalui, kita akan sampai kepada yang disebut true love, yang disebut cinta sejati, yang dalam bahasa kita disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sakinah itu bukan sesuatu yang tadi seperti cinta yang seperti batu, jatuh, teronggo di suatu tempat, bukan. Sakinah itu sebuah proses yang harus kita usahakan. Karena dalam bahasa Arab, tulisan sakinah itu bisa dibaca dua. Bisa dibaca sakinah, bisa dibaca sikinah. Kalau sakinah tadi tenang yang dinamis, kalau sikinah itu peso. Jadi kalau teman-teman jajan steak itu kan ada steak knife, ada peso steak yang roto kedul. Nah, itu yang namanya sikinah. Artinya memang berkeluarga itu kalau prosesnya betul, itu membahagiakan. Tapi kalau prosesnya salah, wah semarak kiloro hati. Maka seperti sikinah tadi, seperti diiris peso kedul. Kalau diiris peso landep itu cedrol, terus pedot. Tapi ini diiris nganggo peso kedul itu kan jadi sakit sekali. Nah, ini proses. Karena itu, teman-teman sekalian, dalam proses itu pasti ada perbedaan-perbedaan, pasti ada konflik di sana-sini. Nah, saya ingin sedikit bicara soal konflik. Dalam pendapat yang tradisional, itu kalau orang konflik itu, apa ya, dianggap, wah, angel panjang mau kayak gini. Kita dianggap troublemaker kalau kemudian kita terlibat dalam konflik. Lalu konflik itu dianggap buruk, sehingga harus dihindari. Kalau bisa ditekan, jangan sampai ada konflik. Ya, dan diungkapkan sing marah ngalah segala macam itu kan dalam konteks supaya tidak terjadi benturan. Ya, karena konflik itu kan perselisihan, benturan, pertentangan, konflik. Nah, dalam pendapat yang baru, contemporary, konflik itu inevitable part of life. The inevitable between humans, yang namanya manusia, apalagi berdua, nanti berempat, berlima, dengan keluarga besar, itu biasa. Terjadi perbedaan itu biasa. Maka pasti akan ada konflik. Dan lebih sering sebetulnya konflik itu bermanfaat kalau bisa kita kelola dengan baik. Apa yang laten, itu begitu terjadi konflik kan metu kabeh. Oh, berarti di sini masih ada masalah, di sini ada masalah. Nah, itu keluar semua itu. Nah, biasanya juga setelah ada konflik, itu ada komitmen bersama untuk berubah. Nah, karena itu yang penting, konflik itu dikelola. Nah, maka bagi pasangan muda, itu pasti konfliknya banyak, di banyak sisi, itu pasti terjadi konflik. Mau makan aja kadang-kadang ribut. Mau kemana, itu beda lagi pendapatnya. Mau liburan kemana, satu pengen ke sini, satu pengen ke sana, wah sangat banget. Saya bahkan punya teman itu yang sampai tua, ini mboten iso akur, nek bab mampir jajan. Almarhum suaminya ini, kalau boncengan, pulang, itu pengennya mampir beli sate. Istrinya pengennya mampir beli soto, beli bakso. Nah, cari warung yang jual sate sekaligus jual bakso itu kan angel. Karena biasanya sate sendiri, bakso sendiri. Kalau yang satu soto, satu sate, kemudian yang satu tongseng itu gampang. Nah, tapi ini dua-duanya ini seleranya. Yang satu sate, yang satu bakso, itu kan angel. Mau beli bakso, sing pengen sate nganteng. Tapi kalau mau beli sate, istrinya pengennya bakso. Akhirnya apa? Teman ini menemukan warung di Jalan Imogiri. Itu yang di warung itu ya jual sate, ya jual bakso. Jadi kalau dari
Jogja, itu temen ini selalu mampirnya ya di warung itu. Karena ada pilihannya, bakso sama sate. Nggak bisa ke warung lain kan. Nah ini contoh, yang sampai tua itu belum bisa beradaptasi untuk menyesuaikan, saling menghargai itu rada angel. Tapi ya selalu ada cara untuk menyelesaikan. Nah, beliau terima dengan jajan di satu warung itu yang menyediakan sate dan bakso. Nah, sumbernya bisa macam-macam, dari komunikasinya nggak bagus, mungkin selalu agresif atau bahkan pasif, mungkin pembagian perannya nggak jelas, ya siapa yang harus ngurus apa, bagaimana, atau juga yang bersifat personal, misalnya pancen wonge rada angel, Baton Suloyo, atau egonya tinggi, atau mungkin punya beban masa lalu, apa, itu yang faktor-faktor personal. Atau ada faktor lingkungan, tiba-tiba ada pandemi, tiba-tiba di PHK, atau tiba-tiba apa. Karena kemarin saya ketemu dengan teman-teman Kemenak, di kota, itu teman-teman Kemenak cerita, setelah pandemi, itu angka perceraian naik 25%. 25% itu kan seperempat, itu kan besar sekali. Jadi setelah pandemi ini, angka perceraian itu meningkatnya luar biasa. Itu kan berarti apa? Konflik yang nggak bisa diselesaikan. Jadi begitu ada tekanan, terutama tekanan ekonomi, yang kemudian merembet ke konflik-konflik yang lain, dan akhirnya pasangan itu memutuskan untuk berpisah. Luar biasa loh, 25%. Saya kaget juga diberi cerita itu. Tenane Kang, oke, 25%. Weh lah, 25% itu besar sekali, angka yang sangat mengejutkan. Nah, bagaimana membangun kedekatan pasangan supaya merasakan bisa nyaman, bisa saling mengerti, bisa saling percaya. Ada konsep yang bagus dalam psikologi yang disebut dengan rekening bank emosi. Apa yang dimaksud dengan rekening bank emosi? Bedanya dengan rekening bank biasa itu seperti apa? Kalau di rekening bank itu kalau didiamkan, itu kan cenderung bertambah, kan ada jasanya, ada bunganya. Kita nyimpan 100 juta gitu ya, nanti teke wae jadi sekian. Itu kan karena ada dalam syariah ya, ada ujrohnya dan sebagainya. Kemudian kalau jadi kebaikan kita, komitmen kita itu seperti investasi. Jadi dicatat oleh pasangan kita itu sebagai rekening di hati. Jadi rekening bank emosi itu maksudnya apa? Ya, bagaimana rasa yang dirasakan oleh pasangan menyangkut kita. Makanya kalau kemudian didiamkan, itu cenderung berkurang, cenderung menurun. Jadi kalau kita tidak sering berinteraksi, tidak sering memberikan apresiasi, itu lama-lama kedekatannya itu turun. Trust-nya juga turun. Nah, yang menarik, kalau di bank, itu penentunya pihak pertama. Misalnya saya sebagai nasabah, saya datang ke teller, Mbak, saya mau nabung. Itu tellernya tinggal nyatet kan, Mbak, saya mau setor. Udah dicatat sebagai setoran. Jadi yang menentukan pihak pertama, saya sebagai penabung. Tapi kalau soal emosi, penentunya itu pihak kedua. Jadi kalau soal perasaan, itu yang menentukan, itu yang merasakan. Jadi pasangan kita, misalnya, saya ingin menyenangkan hati istri. Anggap saja saya ini orangnya pekerja keras. Lalu saya kerja, nggak pulang-pulang, terus pulang bawa duit banyak. Ketika saya pulang bawa duit banyak karena saya ingin menyenangkan hati pasangan, semua uangnya saya berikan istri. Bu, iki lho, bukti cintaku padamu, wes pokoknya buruk menurut semua hasil kerja keras saya itu saya berikan pasangan. Pertanyaannya, apakah pasangan kita kemudian menerimanya dengan senang hati? Belum tentu. Menurut kita kan, mesti bujuku seneng tak kayak ditokeh. Belum tentu. Bisa jadi dia akan menjawab begini, wes mas, kayak dewe iki wis tuwa, bocah-bocah ya wis iso nyambut gawe dewe-dewe. Mbok wis saiki awake dhewe iki lebih banyak di rumah. Apik ngelingi lah ngamal soleh, wis awake dhewe runtang-runtung wong loro. Aku ming kepengin luwih sering dikancani lho coba.
saya memberi duit banyak, padahal pasangan pengennya cuma dikancani. Ini kan ngalor ngidul. Padahal waktu mencari duit banyak, saya pergi terus. Nah ini kan nggak ketemu. Maka itu yang sering menjadi konflik. Saya sudah merasa bekerja keras, tetapi lo kok orang ganggu. Ya memang kita nggak ngerti kok apa yang diinginkan oleh pasangan. Nah maka nanti di antara saran saya adalah berusaha kita ini berempati, mencoba memikirkan, merasakan sesuatu itu dari perspektif pasangan, bukan dari perspektif kita sendiri. Nah, yang ketiga, yang khas di rekening bank emosi itu begini, kalau kita punya uang 1.000, kita setor 1.000, lalu kita balikkan lagi, akan kembali seperti, makanya dalam gambar itu 1.000 di stok, pulang, kembalikan, nggak segera kembali seperti semula. Tapi kalau di bank, saya tarik 1.000, kemudian saya setor lagi 1.000, saldonya akan kembali seperti semula. Artinya apa, teman-teman sekalian? Kalau soal rasa, soal hati, itu harus hati-hati. Begitu kita menyakiti, itu catat tenang loh. Dan untuk kembali pulih, itu luka hati itu sulit sekali. Apalagi kalau menyangkut hal-hal yang prinsip. Sehingga sering orang mengatakan, yo aku sudah ngapura tenan, aku khilaf. Nah, mungkin yang merasakan le Jawa, oh khilaf kok bola bali, oh khilaf kok di bulan baleni. Mungkin akan begitu, karena sakit, karena mangkel. Jadi luka hati itu sulit untuk disembuhkan. Nah, karena itu teman-teman sekalian, apa yang bisa kita lakukan agar rekening di hati pasangan kita itu banyak? Ya banyak setornya, jangan banyak nariknya. Supaya kepercayaannya jadi positif, trust-nya kepada kita jadi besar. Apa yang harus dilakukan supaya trust itu besar? Kita menunjukkan kebaikan hati kita. Kita sebagai orang yang baik, yang oleh-oleh, memberi nafkah, melayani yang sebaik-baiknya. Pokoknya saya ngapain. Yang kedua, menepati janji. Kalau sudah berjanji, ya harus ditepati. Itu setoran. Ya, engkau tak tekoke. Waduh, lali ya Ibu. Semarangnya mangkel. Ini janji ini lali. Tur kerap lali ya, sudah jadi masalah itu. Memenuhi harapan. Nah, misalnya pasangan kita punya harapan, aku pengen tahun sakmene iki wis anu ya Mas, kita nyabung untuk umroh. Oh, siap. Betul kita siapkan, bahkan sebelum tahun itu wis Bu, iki wis ana lho nek arep umroh wis daftar yuk. Nah, misalnya gitu. Oh, itu pasti siap, seneng banget karena harapannya terpenuhi. Lalu kalau salah, ya sudah minta maaf. Atau bahkan tidak salah pun tidak ada salahnya kita minta, sorry Bu, aku yang salah. Kanjeng Nabi dulu kan rebutan, kalau istilahnya orang Jawa itu apa? Rebut salah, jadi rebutan salah gitu. Mana yang duluan salah dan kemudian ngalah, itu lebih banyak mengalah. Itu yang seringkali dianggap sebagai setoran. Nah, sebaliknya apa yang dianggap sebagai tarikan? Yang dianggap sebagai tarikan itu nggih bangsa sing ora apik, ingkar janji, berlaku tidak baik, malah menyelisih harapan, ya membuyarkan harapan, bukan memenuhi harapan, malah membuyarkan harapan. Lalu kita angkuh, nggak mau minta maaf, cetok kleru, orang belum jalur ngapura. Wah itu yang bikin kepercayaan makin lama makin drop. Nah semakin banyak setoran yang kita munculkan, maka kedekatan, kepercayaan pasangan itu jadi sulit. Nah, maka kita harus mencocokkan antara harapan dan setoran. Nah, coba saja nanti pasangan muda nulis. Pasangan berharap apa dan sudah merasa setor apa. Nanti suaminya, istrinya masing-masing menulis. Harapannya apa, sudah setor apa. Nah, kemudian coba dicocokin. Misalnya seperti saya tadi. Istri saya punya harapan apa. Saya sudah merasa setor apa. Coba digadroke. Itu seringkali betul gadro. Istri saya pengen begini-begini. Loh, saya merasa setornya ini. Loh, setoran karo yang menjadi harapan betul ketemu. Itu yang kemudian menyebabkan trust-nya itu turun. Itu yang menyebabkan rekeningnya rendah.
Tapi kalau antara harapan dan setoran itu nyambung, sama, wah seneng banget. Wah, matur nuwun, Pak. Wis, pokoknya panjenengan manjen top tenan. Aku rung nyuwun wis disiapke. Misalnya gitu, itu karena harapannya terpenuhi. Coba kalau nggak terpenuhi, wah seradrongan, bola-bali dilengke, totok lali, misalnya gitu. Itu karena harapan dan setorannya itu nggak ketemu. Jadi semakin banyak setoran yang memenuhi harapan, nah itu yang membuat hubungan itu semakin berkualitas. Nah, maka nanti kalau terjadi konflik, ada problem apa, salah satu langkah yang bisa kita tempuh itu seperti itu. Jadi cari dulu problemnya apa, terus mau dibawa kemana, strateginya apa, strategi itu diimplementasi betul, baru nanti di akhir dievaluasi. Jadi di setiap tahapan itu beberapa alternatif di list, ini yang disebut dengan brainstorming, nah, kemudian dipilih, oh saya ketahui masalah ini. Ya, kok rame lagi masalahnya apa toh? Oh misalnya ekonomi. Oh ya sudah, kalau problemnya ekonomi berarti goalnya dari misalnya penghasilan berapa, saya ingin tambah menjadi berapa. Nah, kalau mau nambah segitu, itu strateginya apa? Oh, bisa jualan ini, bisa begini, bisa begini. Dari sekian strategi itu coba kita pilih salah satu. Nah, lalu diimplementasi betul. Oke, aku harap sekarang jualan online misalnya. Saya mau nawarkan ini itu. Ayo, enggak apa-apa. Oke, dimulai. Nah, baru nanti dievaluasi. Setelah sekian lama, wow, apa ini? Betul, penghasilan bisa meningkat sampai sekian. Nah, itu berarti solution. Tapi ada, waduh, radati. Nah, berarti kan no solution. Nah, kalau no solution, balik lagi. Tahapnya dicek. Mungkin mendefinisikan masalahnya yang belum tepat, atau mungkin tujuan kita geser dari masalah A ke B itu terlalu ambisius misalnya. Atau strateginya yang tidak cocok, atau mungkin strateginya pun apa, tapi tidak dilakoni, ya itu juga nggak selesai. Nah, kira-kira demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya secara praktis. Saya ingin menyimpulkan, kita berusaha memahami sebelum minta dipahami. Dalam bahasa Stephen Covey itu, first to understand, then to be understood. Jadi kita berusaha untuk memahami dulu, memahami pasangan, baru minta dipahami. Karena biasanya pasangan muda itu pengennya dipahami. Dong tuh karena aku. Nah, semestinya bukan kok menuntut dipahami, tapi justru kita yang memahami pasangan kita. Kalau dua-duanya saling berusaha untuk memahami kan jadi penak. Yang kedua, kita coba dengarkan pasangan. Jangan terlalu mendominasi, karena kadang-kadang begini, kita ini nerocos saja didengar. Bareng-bareng. Tuhan menciptakan dua telinga dan satu mulut itu kan supaya ya lebih banyak mendengar, jangan terlalu banyak bicara. Karena ternyata menurut penelitian, orang itu lebih suka bicara dengan yang mau mendengarkan. Bukan dengan penceramah, tapi dengan pendengar. Jadi ketika ngomong kok dirungokke. Nah, yang ketiga, kepo dengan apa bahasanya. Ya, pengen tahu terus gitu ya, dengan perspektif pasangan. Jadi kira-kira kalau menurut pasangan tentang case ini gimana ya? Kalau menurut saya begini, tapi kalau menurut pasangan bagaimana ya? Nah, itu jadi empatinya muncul. Nah, kemudian yang keempat, kita kenali pemicu amarah. Jadi kita ini kan seringkali marah, gelo, itu kita coba kenali pemicunya apa. Dan kemudian selama ini cara mengatasinya bagaimana? Sudah efektif belum? Kalau belum, kita coba cari cara lain. Kalau ada pemicu seperti itu, kita sudah bisa mengantisipasi. Latihan empati yang kelima, untuk lebih mendekatkan hati. Jadi kalau itu biasanya kita bisa menjadi lebih dekat, karena bisa menyamakan keinginan, ya, menyamakan harapan. Nah, yang terakhir, mendengarkan kebutuhan dan harapan yang belum terpenuhi. Jadi kira-kira apa ya yang menjadi cita-cita, jadi harapan dari pasangan kita yang belum terpenuhi. Nah, itu kalau bareng-bareng bisa kita penuhi, wah enak banget. Pasti pasangan kita akan happy. Dan cinta atau suka itu bersifat resiprokal. Jadi kalau kita menunjukkan kepedulian,
tanggung jawab kasih sayang kita kepada pasangan, nanti pasangan juga akan menunjukkan hal yang sama. Terima kasih, saya kira pengantarnya demikian, bisa dilanjutkan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Irut atas pencerahannya. Selanjutnya ini sesi obrolan, sesi diskusi kepada jamaah yang ingin ngobrol, ingin bertanya dipersilahkan. Sebelumnya saya ingin menyapa jamaah terlebih dahulu ini. Yang saya catat di WAG, ini saya catat institusinya. Saya ingin menyapa dari pimpinan daerah Muhammadiyah Sumeneb. Weh, Saya ingin menyapa keluarga imigran dari PCIA, pimpinan cabang istimewa Aisyah Hongkong. Dari Hongkong ngaji dengan Pak Irut. Ingin menyapa keluarga besar PKU Muhammadiyah Jogja. Ingin menyapa keluarga besar UAD. Ingin menyapa keluarga besar UNISA. Juga ini dari MTS Muhammadiyah Ngawen. oh, alhamdulillah. Yeah. Juga dari yang lain-lain yang belum bisa saya sebutkan. Ini ada satu pertanyaan Ustadz di chat ini, ada pertanyaan juga, mungkin juga nanti dari Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung ke Ustadz Irut. Saya bacakan untuk yang dari WAG, saya bacakan pelan-pelan. Perkenalkan, saya Wahyu. Maaf Ustadz, mohon bertanya berkaitan dengan landasan perihal yang menjadi tiang sebelum dan sesudah menikah, berkaitan dengan komunikasi, kepuasan, sampai komitmen keagamaan. Tadi untuk pasangan muda ada beberapa hal. Yang pertama yang adalah komunikasi. Yang kedua adalah berkaitan dengan kepuasan. Nah, ini bertanya tentang kepuasan tersebut. Jika misal hal di atas itu tidak ada menjadi masalah yang utama, tapi disebabkan karena penyakit ain. Nah, mungkin penyakit ain itu mungkin pandangan mata yang mungkin iri, dengki, dan sebagainya. Bagaimana Ustadz? Sedangkan sependengar dan sepengetahuan saya, dari apa yang saya baca berkaitan dengan penyakit ain ini untuk keluarga itu sangat nyata bagi Muslim. Dari penyakit ini bisa menyebabkan hancurnya rumah tangga ataupun suatu hubungan tersebut. Mungkin pertanyaannya, apakah penyakit ain ini bisa kita kontrol, Ustaz? Betul. Ya, ain itu kan mata ya. Jadi kalau matanya sakit itu kan akhirnya dia tidak bisa melihat dengan jelas ya, tidak bisa objektif. Maka sering kemudian orang menyebut penyakit ain itu ya iri, dengki, termasuk menyangkut pasangan. Jadi ada misalnya begini, kasus itu pasangan yang iri dengan pasangan lain, misalnya gitu. Itu kan akhirnya kemudian banding-banding antara pasangan dia dengan pasangan yang lain. Merasa, kayak kok iso entuk luwe ayu loh, padahal aku luwe bagus ya. Itu kan menjadi penyakit. Kan padahal pilihannya masing-masing, tapi kemudian karena malah banding-banding gitu, orang lupa ada pepatah dalam bahasa Inggris itu kan, the grass is always greener on the other side of the fence. Rumput itu akan selalu nampak lebih hijau di pekarangan tetangga. Jadi ketika orang melihat rumput di pekarangan tetangga itu kan akan nampak lebih hijau. Nah itu kan memang ada kecenderungan begitu. Dan pertanyaannya tadi, apakah itu bisa dikontrol? Ya sangat bisa, karena yang punya hati kan kita, yang punya mata kan kita. Nah makanya orang yang tangguh itu kalau dalam bahasa psikologi disebut hardiness. Itu cirinya punya 3C. C itu control, yang kedua itu komitmen,
Yang ketiga itu challenge. Nah, artinya apa? Kalau orang yang tangguh, keluarga yang tangguh, itu meskipun di luar macam-macam itu, dia punya C yang pertama, control. Dia bisa punya keyakinan, kalau ada masalah apa, iso dirampung, iso, ora apa-apa, mesti rampung. Dan dia bisa mengontrol hatinya, pikirannya, perasaannya, matanya, hatinya, untuk tidak terlalu banyak membanding-bandingkan dengan dia di luar. Jadi lebih mensyukuri apa yang sudah dia peroleh. Itu yang pertama, control. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen itu apa ya? Komitmen itu kan keteguhan dalam memegang janji, kan, membuktikan apa yang sudah dia pilih, dia nyatakan. Ketika bilang sayang, ya mari sayangnya itu dibuktikan dengan kesetiaan misalnya. Itu yang namanya komitmen. Jadi sebetulnya penyakit AIN ini kan kalau tidak hati-hati bisa merusak komitmen. Karena tadi orang kemudian terpesona karena melihat rumput di pekarangan tetangga. Padahal belum tentu itu nyatanya begitu. Maka guru saya dulu menerangkan ketika belajar fikih, kenapa kalau dalam agama kita itu talak itu ada satu, ya talak satu, talak dua, talak tiga. Talak satu, dua itu disebut talak roj'i, talak yang masih bisa kembali. Tapi kalau sudah 3 kali disebut talak bain. Kenapa disebut talak bain? Ya nggak boleh kembali. Baru boleh kembali kalau kemudian pasangan kita itu sudah sudah menikah dengan orang lain. Kalau mau balik lagi ya nikah lagi, wah boleh saja nanti menikah lagi. Itu namanya talak bain. Nah, guru saya dulu menerangkan begini, kenapa dalam agama itu ada talak satu, talak dua, dan talak tiga? Itu karena seringkali begini, ketika ada masalah, kemudian memutuskan untuk talak, itu kan kemudian katakanlah berpisah. Nah, ketika berpisah itu, kebaikan-kebaikan pasangan itu kelihatan kembali. Pada saat rame itu ya sing kelihatan cuma LA, tapi begitu sudah berpisah, itu kata guru saya dulu, itu menerangkannya, itu biasanya akan kelihatan. Lalu ada kecenderungan orang untuk kemudian balen, istilahnya balen, rujuk. Tapi nanti misalnya karena nggak punya keterampilan untuk tadi menyelesaikan masalah, maka keluarga itu harus punya keterampilan menyelesaikan masalah yang dalam bahasa psikologi disebut problem solving skill. Jadi kalau ada masalah itu ya iso ngerampungi. Dan nanti ketemu lagi masalah baru, ya didiskusikan lagi, dirampungke. Dan setiap kali ada masalah, lalu selesai. Nah, kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalah, biasanya rame lagi. Rame misalnya ngamuk, nesu lagi, ya terus cerai. Nah, akhirnya kan itu talak yang kedua. Nah, katanya juga kalau sudah begitu, nanti kalau sudah wajib gelol, waduh, lalu balen lagi. Jadi kadang orang tidak bisa mengontrol dengan baik perasaannya sendiri. Makanya tadi saya atur, ciri orang yang tangguh itu kalau memenuhi 3C, control, komitmen, dan challenge. Apa challenge itu? Kalau punya masalah, itu ya dianggap sebagai challenge, sebagai tantangan. Jadi ya caranya gitu, rampung kayak gitu. Mesti ono carane, iso. Ini pasti ada peluang untuk menjadi lebih baik. Jadi tidak mudah kalau ada apa itu terus rampung, terus rame, atau kalau istilah dulu hospure itu enggak seperti itu. Jadi sangat bisa dikontrol. Jadi memang kita harus mengendalikan diri, menahan diri, maka di antara pilar-pilar tadi salah satunya adalah menutup peluang yang aneh-aneh. Itu dalam rangka juga ikut menyembuhkan penyakit AID tadi. Terima kasih. Oke, matur nuwun Ustaz. Ini di chat ada pertanyaan lagi. Wah, ini bagi yang 18 tahun ke atas nih pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Bu Naim. Mohon info Pak Irut, mau bertanya, untuk mewujudkan romantisan itu, ya. Terkadang saya itu malu sama anak-anak meskipun suami sering romantis sama saya. Terkadang mencium saya di depan anak-anak, bolehkah itu? Ya. Nah, begini, setiap kultur itu punya kewajaran. Kita punya batas kewajaran.
Nabi itu sebelum ke masjid diceritakan dalam tarikh, itu mencium istrinya, baru berangkat ke masjid. Jadi disayang dulu baru tidak. Nah ini kan tradisi yang sangat romantis. Jadi sebelum jamaah itu disayang dulu pasangannya baru berangkat. Nah yang jadi masalah menciumnya yang seperti apa? Bisa mencium kening atau bisa mencium pipi. Tapi mungkin kalau dalam tradisi kita, nah kalau mencium mulut kok kemudian di hadapan anak mungkin juga berlebihan ya kan. Tapi kalau misalnya pamit lalu sayang pipi atau cium kening itu orang anak bisa masih menerima. Tapi kalau ditambah yang lain-lain tentu dianggap berlebihan. Nah, karena itu memang tiap kultur itu punya batas-batas kewajaran. Nah, karena itu kita bisa mencoba mengenali secara kultural itu seberapa batas kewajarannya. Karena setiap kultur biasanya punya alarm itu, punya norma-norma jangan melebihi ini. Ya, kalau itu dilangkai ya menjadi kurang pantas. Saya kira komentar saya begitu. Karena dalam tarikh Nabi itu sangat romantis. Luar biasa. Hatur nuwun Ustaz. Matur nuwun. Masih ada pertanyaan lagi, tapi saya ingin menyapa dulu jamaah dari Majelis Dikdasmen PWADIY dari SD Muhammadiyah Miliran, PDPM Balikpapan, juga Lazismu Mantri Jron Kota Yogyakarta. Ada pertanyaan di chat. Ini mungkin berkaitan dengan calon, nggih. Agamanya baik, parsnya cantik, nasabnya baik, tapi orang tuanya gak menerima, gimana ya Ustadz? Mungkin berkaitan dengan perjodohan ini Ustadz. Sudah dicari-cari, wah cocok ini, nanti orang tuanya yang belum menerima. Yang belum menerima itu orang tua kita atau orang tua calon? Wah, mungkin ini bisa yang bertanya. Bisa dua-duanya, gitu. Mungkin kira-kira orang tua calon mungkin, Pak. Kita yang tidak diterima, atau kalau melihat kriterianya tadi sebetulnya menurut kita baik, tapi mungkin orang tua kita punya kriteria lain. Nah, mungkin juga. Mungkin sering ada dispute memang antara anak dan orang tua. Nah, biasanya nasihatnya begini, kalau orang tua itu pertimbangannya syar'i, ya harus diikuti. Maksud saya harus diindahkan pendapat orang tua. Tetapi kalau orang tua itu alasannya tidak syar'i, misalnya bukan karena pertimbangan agama atau pertimbangan-pertimbangan yang prinsipil, tapi pertimbangan-pertimbangan pokoknya anak sopo tuh orang kayak ora level, misalnya gitu ya kan, ada yang kadang-kadang karena dianggap kurang tidak dari keluarga yang punya istilahnya level yang sama gitu. Nah, itu ada yang menyarankan ya kita boleh untuk tetap pada pilihan kita. Tapi apapun, semua itu kan harus didialog. Saya punya pengalaman membantu sahabat yang awalnya itu tidak diterima karena dilihat dengan sebelah mata. Tapi karena yang bersangkutan itu terus konsisten untuk menunjukkan cinta, tanggung jawab, dan kesungguhan, itu akhirnya malah menjadi menantu kesayangan. Padahal pada awalnya betul-betul tidak diterima, itu beberapa kasus itu. Tapi ketika yang bersangkutan tetap baik, tetap silaturahmi. Nah biasanya titik baliknya itu ada yang segera, ada juga yang setelah ada cucu. Jadi setelah ada cucu itu terus orang tua lile atau pasangan ini kemudian menunjukkan kesungguhannya, cintanya yang tulus, itu biasanya orang tua juga lile. Jadi
hubungan dengan orang tua tetap harus dijaga dengan baik. Ya dinegokan lah, itu teknik negosiasi, tentu bisa dikomunikasikan dengan baik agar bisa diterima. Bagaimana caranya? Tentu ada banyak cara untuk negosiasi dengan orang tua. Oke, gitu Ustaz. Oke, matur nuwun Ustaz. Ada pertanyaan lagi. Ini bagi pasangan muda, apalagi yang terpaksa menikah karena kecelakaan, nah mungkin juga nggak kecelakaan juga bisa ini konteksnya, Oke. untuk menjalani kehidupan mereka, baiknya itu tinggal bersama orang tua, atau ngontrak, atau mungkin ya artinya ngontrak tidak bersama orang tua Ustaz, bagi pasangan muda. Oke. Jadinya ikut siap mandiri atau masih ikut orang tua kira-kira. Ya tentu sangat tergantung kepada kesiapan yang bersangkutan ya. Kalau yang bersangkutan sudah siap untuk terjun bebas, ya mengawali dari bawah, ya tentu mandiri itu lebih baik. Tapi kalau memang dari banyak sisi belum siap dan orang tua mau membackup, ya tidak apa-apa. Dalam bahasa saya sering saya bilang begini, mau membantu orang lain saja baik, apalagi membantu anaknya sendiri kan gitu. Tapi ada anak itu yang memang saya punya sahabat dulu, itu yang dia punya prinsip enggak mau saya. Pokoknya begitu saya sudah memutuskan untuk menikah, saya harus mandiri. Memang ada beberapa kultur yang keras soal itu. Dan dia sendiri menerapkan untuk dirinya sendiri. Enggak Mas. Pokoknya apapun yang terjadi saya harus survive. Nah, maka teman ini setelah menikah dia memutuskan untuk tidak lagi meminta apapun dari orang tua dan dia akan mandiri. Padahal belum siap betul. Maka apapun dia lakukan. Dia melamar kerja kemana-mana, ikut jadi kuli bangunan, ikut apa saja, ikut jualan es krim, pokoknya jungkir balik. Tapi karena memang orangnya punya niat baik dan bekerja keras, akhirnya kemudian dia menemukan pekerjaan yang cocok. Ya, jadi ada pekerjaan antara, dan itu hanya sekedar untuk menyambung hidup supaya bisa makan dan bisa ini. Ada yang kemudian pada akhirnya dia menemukan, oh ini pekerjaan yang cocok buat saya. Dan akhirnya kemudian dia sukses di pekerjaan yang baru itu. Jadi ya kembali kepada kesiapan yang bersangkutan. Kalau dua-duanya berani untuk terjun bebas, ya kos bagus lah. Supaya dia bisa merasakan manis getirnya berkeluarga di awal ya. Tapi kalau belum siap dan orang tua bersedia untuk membackup juga nggak apa-apa, bisa aja. Artinya orang tua menerima. Tapi kalau orang tua nggak menerima kan nanti malah jadi tambahan beban kan, dia sendiri sudah merasa bersalah karena tadi disebut kecelakaan. Yang kedua, mungkin di situ kalau tidak diterima, kan bisa jadi orang tua ikut meneror kan, orang tua ikut memberikan suasana yang tidak nyaman, jadi tambah berat. Kalau situasinya begitu ya lebih baik mandiri. Ngaten Ustaz, ngaten nuwun. Oke, matur nuwun. Masih ada pertanyaan lagi. Sebelumnya saya ingin menyapa PRM Margomulyo, juga SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Mohon Ustadz bertanya, bagaimana caranya membangun hubungan yang baik dengan mertua? Karena saya merasa sudah melewati proses adaptasi dalam rumah tangga bersama suami, sehingga hubungan dengan mertua masih belum baik. Rasanya apa yang saya lakukan selalu salah. Mohon masukannya. Ini dari Putri, dari Ibu. Dari Ibu. Iya. Kan biasanya memang yang agak tidak mudah itu menantu putri dengan mertua putri, ya kan? Karena mungkin standarnya beda. Misalnya masak. Yang muda merasa masakan seperti ini untuk lidah sekarang itu enak. Tapi menurut ibu, wah, ora ono rasane, kudune tambah iki, padahal kita sudah merasa enak. Lalu salah meneh. Nanti apalagi ora no, iki kudune iki tok ngenekke. Mungkin maksudnya ibu itu baik ya, memberi pencerahan atau memberi
tambahan ilmu dari pengalaman beliau. Tapi kita yang muda menerimanya, wah apapun yang kita lakukan mesti ora bener ya. Akhirnya itu kan bikin cara, jadi menjadi tidak mudah. Maka tadi saya menyarankan belajar berempati, belajar memahami perspektif mertua, itu jadi penting, latar belakang mertua. Atau begini, nyelondroh Bu, kan dalam bahasa kita kan, nek wong Jawa itu kan nek dipangku mesti mati, ya itu cara nyelondroh itu menurut saya cara yang terbaik untuk orang tua itu. Jadi misalnya kalau pas soal itu ya minta diajari, Bu, niki kula pun nyobi damel lodeh niku jan mboten iso pas kados masakane Ibu. Pripun to Bu, rahasiane napa? Ngene lho, Nok. Wah, itu mesti terus diajari. Terus apalagi, Bu, nek kula ajeng, jadi banyak konsultasi, banyak. Jadi prinsipnya apa? Mengorangkan, apa ya, memposisikan orang tua sebagai orang tua. Ya, sebetulnya tidak hanya kepada mertua ya, kepada orang tua sendiri juga baik untuk kita perlakukan seperti itu. Nah, kenapa dengan orang tua sendiri tidak banyak masalah? Itu karena kita sudah sejak kecil apa dengan orang tua kita. Kita sudah hafal dan kita sudah bisa menyesuaikan diri. Tapi kan kalau dengan mertua kan ketemunya ketika sudah gede. Jadi kadang-kadang kita masih terkaget-kaget ketika ada respon-respon yang tidak seperti yang kita harapkan. Nah, karena itu tadi belajar berempati, belajar mendengarkan aspirasi mertua. Jadi memang kalau dalam situasi seperti ini, idealnya kan sing tua, sing berusaha untuk mengerti yang muda. Tapi dalam banyak kasus, saya selalu menyarankan sebaliknya. Iki sing enom, sing kudu nyelondro, sing enom, sing kudu karena yang nom biasanya yang lebih berilmu, yang nom yang lebih berpendidikan, maka ya kita yang berinisiatif untuk beradaptasi, kita yang berinisiatif untuk mendekat, untuk nyelondro, bagaimana dalam tanda penting mementingkan orang tua itu dengan kita konsultasi sering. Ya meskipun mungkin konsultasi kita itu cuma lames kan, karena janjinya kita sudah punya rencana keputusannya nanti mau begini-begini, tapi pinton itu selalu orang tua itu nek dipintoni seneng kok. Misalnya apa ibu mau menyekolahkan putranya lalu pinton kepada mertua. Pripun nggih Bu nek ajeng kula sekolah teng mriko kondisinya seperti ini. Tapi adik pengennya di sini. Saya ini pun terus pundi nggih Bu. Ayo wis dituruti bocah. Oh nggih. Itu kan kalau begini kan orang tua merasa didengarkan. Dan tradisi orang tua biasanya dengarkan kan. Pengennya dituruti. Jadi kalau kita bisa mengerti, memahami jalan pikiran orang tua, biasanya untuk mendekat itu lebih mudah. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Ustaz Irut untuk jawaban-jawabannya. Bapak Ibu semua, ini pas jam 10.39 setengah 10. Wah, mau ngomong setengah 10 aja kesulitan. Sudah setengah 10 malam. 9.30. Yes, 9.30. Sehingga tidak elok kalau kami lanjutkan berkaitan dengan kajian pada malam hari ini, walaupun masih banyak pertanyaan yang tentu akan diajukan kepada Pak Irut. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan tema yang berbeda dengan pemateri Ustadz Dr. Khairuddin Basori. Bapak Ibu ingkang kula hormati, untuk kajian malam Jumat yang akan datang, insya Allah temanya menjaga sakinah pasangan LDR atau pasangan jarak jauh yang akan disampaikan oleh Mbak Desi Pranungsari MPSI, sama juga dari Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Kita akhiri nggih untuk kajian pada malam hari ini. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Irut, Pak Irut atas waktunya, atas ilmunya yang diberikan. Mungkin kalau sekiranya ingin bertanya biasanya bisa langsung jabrinan dengan Pak Irut.
Nggih, matur nuwun. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada jamaah ya. Dari awal sampai akhir, saya rasa jamaahnya juga konsisten sampai hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah.